Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai compounding dan dispensing, yang dimana yang akan dibahas pertama yaitu pengertian dari compounding dan dispensing, yang kedua sejarah pelayanan kefarmasian, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab peracik. Baik, saya Citra Ardana akan menjelaskan mengenai pengertian dari compounding dan dispensing. Yang pertama yaitu pengertian compounding. Compounding adalah penyiapan, pencampuran, perakitan, pengubahan, pengemasan dan pelabelan obat, perangkat pengiriman obat, atau peralatan sesuai dengan resep dokter, pesanan obat, atau inisiatif berdasarkan pada hubungan dokter, pasien, apoteker, kompounder dalam hubungan praktik profesional. Compounding juga adalah pembuatan sediaan farmasi oleh apoteker untuk memenuhi kebutuhan pasien ketika obat yang tersedia secara komersial tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Apoteker harus mempertimbangkan sifat fisik dan kimia dari masing-masing bahan aktif untuk menyiapkan obat yang aman. Selanjutnya yaitu pengertian dispensing. Dispensing adalah proses pemberian obat yang menyangkut kegiatan penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Kegiatan ini meliputi interpretasi yang tepat dari resep serta pemberian etiket dan label obat sesuai dengan yang tertulis pada resep. Secara umum, proses dispensing meliputi yang pertama yaitu penerimaan resep, kedua pemeriksaan keberadaan obatnya, ketiga interpretasi resep, keempat pengambilan obat, kelima preparasi dan proses pemberian, keenam komunikasi dengan pasien, ketujuh pemastian pasien mengerti penggunaan obat, ke-8 monitoring kepatuhan pasien, dan yang ke-9 yaitu pencatatan. Selanjutnya, saya Rosaina Rifai, NIM 67 akan menjelaskan mengenai sejarah pelayanan kefarmasian. Ilmu farmasi bermula dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu ini dipelajari oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di Cina, sering kita lihat di televisi bahwa tabib belajar obat-obatan secara turun-temurun. Nah, industri farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817 silam bernama NV Chemicalian. Dan dalam kurun waktu 50 tahun, Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896. Nah, bisa teman-teman lihat gambar yang paling kanan yang ada di layar. Ini merupakan gambar dari pabrik Kina, yang mana merupakan pabrik industri farmasi modern pertama di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pelayanan kefarmasian. Secara historis, perubahan-perubahan dalam profesi kefarmasian dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu periode tradisional. Nah, pada periode ini, orientasi utamanya ialah pembuatan obat baik dari bahan alami ataupun sintetik untuk menghasilkan produk obat baru yang berkhasiat. Ini merupakan zaman munculnya industri farmasi, di mana apotekernya memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan memformulasi obat-obatan. Namun, kajian penggunaan obat, terutama efek yang tidak diharapkan, tidak banyak dilakukan. Hal ini karena fokus utama farmasi pada periode ini masih terpaku pada ketersediaan obat yang memiliki efek yang bermanfaat. Nah, periode kedua ialah periode transisional. Periode ini hampir sama dengan periode tradisional, di mana manufaktur obat semakin meningkat dengan ditemukannya obat-obat baru yang dibutuhkan untuk terapi penyakit yang semakin banyak. Nah, pada periode ini dilakukan berbagai pengembangan formulasi obat, termasuk penemuan-penemuan bentuk sediaan yang bermacam-macam. Nah, pada era ini juga, masyarakat semakin menuntut adanya peningkatan pelayanan di bidang kefarmasian, sehingga muncullah era farmasi klinik. Nah, periode ketiga ialah periode farmasi klinik. Periode ini menjadi awal perubahan mindset dunia farmasi dari orientasi produk kepada orientasi pasien. Kajian dan penelitian tentang penggunaan obat banyak dilakukan. Apoteker tidak hanya melakukan dispensing obat, tetapi juga berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lainnya.
Nah, periode terakhir ialah periode pharmaceutical care. Nah, periode ini merupakan periode pelayanan kefarmasian di era sekarang, di mana fokus dari dunia farmasi ialah mengawal dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat. Ya, baik. Saya Valencia Lumanto, NIM 73, akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang peracik atau kompounder. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab seorang peracik atau kompounder, yaitu yang pertama, kompounder atau peracik yang dipekerjakan dalam peracikan obat harus ahli dalam peracikan dan harus terus mengembangkan ilmunya dengan mengikuti seminar dan atau mempelajari literatur yang cocok. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa seorang peracik atau dalam hal ini apoteker haruslah seorang yang long life learning karena dia harus terus mengupdate ilmunya, mengembangkan ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya juga dalam hal obat-obatan. Nah, yang kedua ada seorang kompounder harus tidak asing secara detail dengan semua. Untuk pharmaceutical compounding non-sterile preparation, juga pharmaceutical compounding sterile preparation. Selanjutnya yang ketiga, seorang kompounder harus juga bertanggung jawab untuk mengesahkan semua pesanan resep. Jadi mulai dari penerimaan resep sampai analisis resep hingga penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus memastikan bahwa resep tersebut adalah benar dan harus memperhatikan jika terdapat kekeliruan dalam penulisan resep, baik untuk obat racikan maupun juga obat yang sudah tersedia secara komersial hingga akhirnya diserahkan pada pasien. Yang keempat ada menyetujui dan menolak semua komponen, pengemas produk obat, penutup, material dalam proses, dan pelabelan. Yang kelima ada membuat dan mengkaji ulang semua catatan compounding untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan dalam proses compounding. Ya, jadi sangat penting dalam hal kefarmasian untuk seorang apoteker maupun juga tenaga teknis kefarmasian untuk mencatat apa yang dikerjakan dan juga mengerjakan apa yang dicatat. Dan yang keenam adalah menjamin pemeliharaan yang cocok, kebersihan, dan pemakaian semua peralatan yang dipakai dalam praktik peracikan obat. Dan yang ketujuh ada menjamin bahwa produk obat dan komponen produk obat adalah tidak termasuk dalam daftar produk obat yang telah ditarik dari peredaran untuk alasan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu kompounder harus menjamin bahwa personil yang dipekerjakan dalam peracikan memakai pakaian yang bersih dan juga sesuai dengan tipe sepatu atau item lain yang diperlukan untuk melindungi personil dari terkenanya bahan kimia dan mencegah terjadinya kontaminasi obat. Dan yang kesembilan adalah kompounder harus melaksanakan prosedur untuk mencegah kontaminasi silang bila meracik dengan obat yang memerlukan perhatian khusus. Nah, jadi kontaminasi silang ini bisa saja terjadi apabila seorang peracik tidak melaksanakan peracikan obat sesuai dengan prosedur dengan tepat dan benar. Misalnya saja dalam hal untuk kebersihan personil dan juga alat komponen-komponen alat yang digunakan, sehingga bisa saja memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi silang dalam peracikan obat. Dan pastinya ini akan sangat fatal apabila seorang pasien meminum obat racikan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.